Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya tentang kaidah usul fikih, yaitu tentang kaidah zohir dan takwil. Sama seperti kaidah-kaidah sebelumnya, pasti antara kaidah zohir dan kaidah takwil ini saling berkaitan. Yang pertama kita membahas tentang kaidah zohir. Apa sih kaidah zohir itu? Secara bahasa, zohir itu artinya adalah terang atau jelas. Nah, kemudian secara istilah ini artinya adalah ma'ih tamara amroini ahaduhuma azharu minal akhari wastu'mila fihi. Suatu lafaz yang mengandung dua kemungkinan arti, salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain, dan makna yang lebih kuat itulah yang digunakan. Ada beberapa ulama yang mengartikan pengertian zohir secara istilah. Ini salah satunya dari Profesor Dr. Wahbah Zuhairi. Zohir itu diartikan, zohir adalah setiap lafal atau ucapan yang telah jelas maksudnya bagi orang yang mendengarnya tanpa tergantung pada indikator lain ataupun angan-angan, baik mengantarkan pada makna yang dimaksud ataupun tidak. Sedangkan menurut Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadu al-Fuqhul ila Tahqiqi al-Haqq min ilmi al-Wusul mendefinisikan doir adalah lafal yang artinya berada di antara dua arti, namun salah satu di antaranya lebih jelas atau tidak nampak. Jadi bisa disimpulkan dari pengertian zohir secara istilah, jadi zohir itu menunjukkan atas makna, suatu makna dari lafaz tersebut dengan petunjuk yang mencapai taraf zan atau suatu dalil yang memungkinkan atau bahkan memerlukan takwil supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi satu lafal bisa dikatakan seperti ini, satu lafal memiliki dua arti. Nah, kemudian ada arti yang sebenarnya yang disebut ini tuh arti yang dalam bahasa Arab seharusnya artinya seperti ini. Itu arti yang menguatkan. Tapi ada juga arti yang melemahkan. Tapi kita lebih memakai yang lemah daripada yang kuat karena dari kalimat tersebut lebih cocok pakai yang lemah daripada yang kuat, atau lebih cocok pakai arti yang satunya daripada yang satunya lagi gitu. Nanti kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contoh dari kaidah zohir. Ini yang pertama ada asadun. Asadun itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia memang artinya adalah macan atau bisa diartikan singa. Tetapi ini ada makna yang lemah. Makna yang lemah diartikan laki-laki pemberani. Kenapa sampai ada makna yang lemah? Ini sebenarnya makna yang lemah itu bisa dikatakan itu yang namanya takwil. Kemudian contoh kedua, yadun artinya tangan. Atau makna yang lemah artinya kekuasaan. Karena memang yadun itu artinya tangan gitu. Kenapa bisa kekuasaan gitu kan? Ini hampir sama sih seperti yang waktu kita bahas tentang murodif sama mushtarak. Ya kan, ada sinonim, ada juga yang mushtarak itu bahasa Arabnya satu tapi arti kalau diartikan ke Indonesia banyak itu. Tapi kalau ini beda ya. Bedanya yaitu ada makna yang lemah, ada makna yang lebih kuat. Nah, contohnya Ro'aitu asadun fil masjid. Aku melihat laki-laki pemberani di masjid. Logikanya seperti ini. Kalau dari arti, misalnya kita artikan pakai arti yang kuat ya. Aku melihat singa di masjid gitu. Mungkin gak singa ada di masjid? Gak mungkin kan? Makanya singa itu ibaratnya kayak perumpamaan yang diartikan sebagai laki-laki yang pemberani. Nah,
Makanya kalau kita membaca Al-Quran atau mengartikan Al-Quran, kita nggak bisa hanya mengartikan doang secara bahasa, tapi harus juga menafsirkan. Menafsirkan itu namanya takwil gitu. Nah, kemudian lafadz asadun ini, karena pada contoh tersebut diartikan laki-laki pemberani, ini kenapa? Karena berdasarkan qarinah lafziyah, macan itu mustahil ada di masjid gitu. Kemudian yang kedua, was sama abanainaha biaidi. Ini terdapat dalam surat Al-Fat ayat 10. Pada ayat tersebut ditemukan kata aidun atau yadun, tangan artinya. Nah, yadun ini atau aidun yang memiliki dua arti, yaitu tangan dan kekuasaan. Kalau kita artikan secara bahasa, ini artinya dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan. Kalau misalnya diartikan secara arti yang sebenarnya, dan tangan itu kami bangun secara atau bangun dengan tangan gitu kan, tangan kami yaitu Allah gitu. Jadi arti dohirnya adalah tangan, sekalipun dapat diartikan dengan kekuasaan sebagai arti majasnya, karena untuk menentukan arti kekuasaan itu masih memerlukan argumentasi yang kuat dan harus sesuai. Jadi dari lafadz ini kan memang yang mengatakan Allah gitu kan, dan langit itu kami yang buat, yaitu Allah yang buat. Nah, karena menurut akal mustahil bagi Allah itu memiliki tangan-tangan sebagai atau seperti makhluk atau seperti manusia gitu. Kemudian lafadz biaidin atau yadun diartikan makna majas, yaitu kekuasaan atau kekuatan. Jadi seperti itu. Ya nggak bisa juga kita mengatakan dengan tangan-tangan Allah gitu kan, berarti kita menyerupai, oh berarti Allah punya tangan. Ya nggak boleh seperti itu. Makanya diganti dengan kata kekuasaan atau kekuatan. Itu yang dinamakan takwilnya gitu. Tapi ini contoh dari kaidah zohir. Kita bahas selanjutnya yaitu kaidah takwil. Pengertian takwil secara bahasa, yaitu artinya tafsir atau penjelasan atau uraian gitu. Secara istilah, at-ta'wil huwa sorful lafdi an dhahirihi ila ma'na yahtamiruhu bidalirin. Takwil adalah memalingkan lafadz dari makna zohir atau jelas kepada yang mungkin baginya berdasarkan dalil. Pada asalnya suatu lafadz tidak dipalingkan dari makna zohir, menakwilkan atau memalingkannya dari makna zohir kepada makna lain itu tidak sah, kecuali apabila takwil itu didasarkan dalil syar'i berupa nas, qiyas, atau prinsip-prinsip umum hukum. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran langsung dipalingkan atau artinya langsung berpindah bukan dengan makna yang sebenarnya. Nggak bisa seperti itu. Jadi tergantung dengan kalimatnya juga gitu. Apabila takwil itu tidak didasarkan dalil syar'i yang sah, tetapi keinginan sendiri, maka takwil itu tidak sah dan merupakan tindakan menyalahi hukum dan nas. Demikian pula takwil yang bertentangan dengan nas itu juga nggak bisa dipakai atau tidak sah. Contohnya tadi kan udah lihat, udah dibaca juga, yang dimana tadi contohnya asadun di masjid. Nggak mungkin kalau singa itu ada di masjid gitu, maksudnya itu pasti ada penafsiran lain gitu. Nah, atau bisa gampang artinya gini lah, jadi memindahkan suatu perkataan dari arti yang jelas atau zohir kepada arti yang lain. Arti yang lain atau takwil itu yang memang memungkinkan lebih sesuai karena situasinya atau karena terdapat alasan yang kuat.
Selanjutnya, masalah-masalah yang dapat menerima takwil. Para ulama ini sependapat bahwa masalah-masalah furu atau masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dapat menerima takwil. Adapun mengenai masalah yang berhubungan dengan usul fikih atau akidah, mereka juga terpecah menjadi 3 madhab. Yang pertama, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah tidak dapat menerima takwil. Kalau ini menurut pendapat golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah itu apa? Golongan musyabbihah itu diartikan yaitu golongan orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki jasad gitu, atau memiliki jism, atau orang-orang mujassimah juga menyerupakan Allah dengan makhluk dalam penetapan sifat-sifat Allah. Nah, itu sebenarnya nggak boleh karena dia menyamakan Allah itu sama aja seperti makhluk yang ya seperti kita gitu, yaitu yang nggak boleh sebenarnya. Tapi ada memang golongan yang berpendapat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil, tetapi takwilnya diserahkan kepada Allah. Ini madhab ulama salaf. Kemudian yang ketiga, masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dapat menerima takwil. Ini pendapatnya ulama kholaf. Apa ulama kholaf itu? Ulama kholaf itu yang berpendapat perlunya menakwilkan ayat-ayat mutasyabih yang menyangkut sifat Allah sehingga melahirkan arti yang sesuai dengan keluhuran Allah. Contohnya yang tadi, bersama abanainaha biaidi wa inna lamusiun, seperti kata biaidi yang harusnya artinya tangan tapi dirubah menjadi kekuasaan atau kekuatan. Syarat-syarat dari takwil itu sendiri, yang pertama, takwil harus sesuai dengan ketentuan bahasa atau kebiasaan-kebiasaan pemakaiannya atau kebiasaan shaybu syar'i, yaitu Allah dan Rasulnya, dan takwil di luar ketentuan-ketentuan itu tidak sah. Jadi yang dimana harus sesuai dengan ilmu tata bahasa Arab, kemudian dapat dipakai sepanjang pengertian bahasa sesuai dengan ketentuan syara dan istilah-istilah yang sudah ada. Kemudian yang kedua, ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafadz itu adalah makna atau arti yang ditakwilkan. Atau contohnya yang tadi sebelum-sebelumnya udah kita bahas. Kemudian yang ketiga, apabila takwil itu didasarkan kepada qiyas, maka hendaklah qiyas jali atau qiyas yang jelas, bukan qiyas yang khofi. Ini sudah kita bahas di semester sebelumnya. Ini merupakan contoh-contoh takwil yang sah. Contoh yang pertama ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ini sebenarnya potongan ayatnya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut zahir ayat, setiap jual beli itu pastinya halal. Al-bai' itu jual beli, artinya pasti halal. Makna zahir ini ditakwilkan dengan hadis-hadis yang melarang ditakwil jual beli yang mengandung kecurangan gitu di dalamnya atau merugikan salah satu pihak. Contohnya seperti seseorang yang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya dan menjual buah-buahan sebelum jelas matang. Misalnya gini, ada pohon rambutan, ya kan? Pohon rambutan itu belum matang, masih keluar bunga-bunganya atau masih kecil-kecil gitu. Nah, kemudian ada orang yang mau beli atau si yang pemilik pohon itu menawarkan kepada orang lain, mau nggak beli rambutan saya, kalau udah matang nanti langsung panen, itu kau borong satu pohon berapa gitu. Tapi belum matang pohonnya, itu nggak boleh sebenarnya. Bisa jadi, ya kan, bisa jadi ya kita nggak tahu ke depannya apa itu pohonnya bakal tumbang lah, atau misalnya nanti hasilnya itu jelek atau banyak yang busuk, kan kita nggak tahu. Itu merugikan si pembelinya itu. Jadi bai ini memang halal secara zahir,
secara arti jelasnya halal. Tetapi ini ditakwilkan, ditafsirkan. Ya halal kalau misalnya tidak ada kecurangan, tapi haram kalau misalnya ada kecurangan, begitu. Kemudian contoh kedua, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ini potongan ayatnya, hurrimat 'alaikumul maitatu waddama. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas juga contoh di kaidah sebelumnya. Yang kita pernah bahas itu di mutlak dan muqayyad itu kalau nggak salah. Ini artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Menurut Zohir, ayat ini menunjukkan bahwa memakan darah secara mutlak haram, ya kan? Mutlak sama muqayyad yang kemarin kita bahas. Karena di sini mutlaknya itu darahnya itu, nah muqayyadnya itu dijelaskan di ayat sebelumnya di surat Al-An'am yang 145, au damam masfuhah, yang artinya darah mana yang diharamkan, yaitu darah yang mengalir. Nah, ini juga sama maksudnya ini termasuk ayat mutlak dan muqayyad, tapi juga ini masuk ke dalam kaidah zohir dan takwil, yang dimana secara arti bahasa atau secara zohirnya damun, wadamun itu artinya adalah darah. Kemudian ditakwilkan, diartikan darah yang seperti apa yang diharamkan, yaitu audamam masfuhah, darah yang mengalir gitu. Ini kalau di mutlak juga sama, wadam itu mutlaknya, muqayyadnya audamam masfuha, seperti itu ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kalau misalnya memang ada yang mau tanya, ada yang bingung, silahkan ditanyain, pasti dijawab kok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.